Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Dadika Sari, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar dari UPI Kampus Cibiru. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan tutorial cara penggunaan e-book berbasis flipbook pada materi sistem pelayanan darah manusia untuk kelas 5 sekolah dasar. Tutorial ini ditujukan kepada guru, orang tua murid, dan juga siswa kelas 5 sekolah dasar. Kita buka aplikasi yang sudah terinstall. Nah, seperti ini ketika loading dari aplikasinya, dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi e-book berbasis flipbook materi sistem pelayanan darah manusia untuk kelas 5 sekolah dasar. Jika kita tap satu kali layarnya, maka akan muncul di bagian bawah beberapa tools yang bisa kita gunakan. Di sini ada beberapa tools seperti ada tombol plus yang berarti zoom in, dan juga tombol minus yang berarti zoom out atau menghasilkan lagi ukuran dari e-book berbasis flipbook ini. Kemudian selanjutnya yaitu di sebelah urutan kedua, ke sebelah kiri, ke sebelah kanan dari e-book berbasis flipbook ini, yaitu yang di sebelah tanda plus ini yang seperti lingkaran ini jika kita klik maka akan muncul beberapa opsi pilihan tanda ke samping kanan dan juga ke samping kiri. Jika kita klik yang ke samping kanan, maka ini akan mengarah ke halaman selanjutnya, dan jika kita klik ke halaman yang sebelahnya, yang sebelah kiri, itu berarti kita akan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Fitur-fitur tools yang ada dalam aplikasi di Android, aplikasi e-book berbasis flipbook ini dengan menggunakan Android handphone ini sama saja dengan ketika kita menggunakan e-book berbasis flipbook materi sistem pelayanan darah manusia menggunakan perangkat laptop seperti itu. Seperti di sini ada tools icon berbentuk persegi, ada jumlah 4 persegi. Ini berarti thumbnails juga sama seperti yang ada di laptop, juga sama dengan yang ada di handphone. Kita dapat melihat secara keseluruhan halaman-halaman yang ada dalam e-book ini. Kemudian kita klik kembali, panah kembali. Nah, kita akan menggunakan selain menggunakan yang tombol-tombol ke kanan dan juga ke kiri ini, kita juga bisa hilangkan tombol-tombol ini dengan cara klik lagi icon berbentuk lingkaran ini. Dan jika kita ingin ke halaman selanjutnya, kita tinggal dekatkan jari telunjuk kita kepada layar, dan juga kita slide seperti ini, kita tarik ke arah samping kiri seperti slide buku, seperti ini saja. Nah, ini next. Jika kita mau ke halaman sebelum ini ya, itu kita bisa tarik ke arah kanan. Nah, seperti ini, slide ke arah kanan. Kita akan next, kita slide ke kiri seperti membuka buku, seperti membuka lembaran buku. Nah, di sini adalah materi pertama yang ada dalam e-book berbasis flipbook materi sistem pelayanan darah manusia. Di sini akan mempelajari mengenai apa itu sistem pelayanan darah manusia dan juga organ pelayanan darah manusia yang meliputi organ jantung dan juga organ pembuluh darah. Kemudian kita slide ke halaman selanjutnya. Kita buka seperti ini. Nah, ini mengenai materi jantung. Di sini ada teks yang dapat dibaca mengenai materi jantung, dan juga ada video untuk untuk membantu siswa untuk lebih memahami materi mengenai jantung, seperti bentuk jantung, fungsi dari organ jantung pada peradan darah manusia, seperti itu. Nah, di sini ada tombol play, kita bisa klik tombol play-nya.
adik-adik, apakah kalian tahu apa nama organ tersebut? Nah, kita bisa setelah selesai menyelesaikan seluruh materi yang ada di video ini, kita bisa klik X yang ada di ujung kanan atas. Nah, selanjutnya kita beralih ke halaman selanjutnya mengenai materi pembuluh darah. Di sini terdapat gambar mengenai 3 pembuluh darah manusia, ada pembuluh nadi, pembuluh kapiler, dan juga pembuluh balik. Di sini pun ada icon audio yang dapat kita play untuk lebih memahami mengenai materi pembuluh darah secara keseluruhan. Kita klik play. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung menuju seluruh tubuh, serta mengalirnya darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, jika sudah selesai mendengarkan audio secara keseluruhan materi dari pembuluh darah, bisa selanjutnya untuk ke halaman selanjutnya. Ini mengenai fakta unik dari panjang pembuluh darah. Kemudian klik selanjutnya masih mengenai pembuluh darah manusia, namun di bagian halaman ini lebih spesifik mengenai masing-masing dari pembuluh darah manusia, seperti ciri-ciri dari masing-masing pembuluh darah, seperti ciri-ciri dari pembuluh darah nadi, ciri-ciri dari pembuluh kapiler, dan juga ciri-ciri dari pembuluh balik. Nah, di sini pun ada audio yang dapat kita klik, dan ini dapat kita dengar dan simak mengenai masing-masing dari materi pembuluh darah yang dimiliki manusia. Adik-adik, di dalam sistem peredaran darah di tubuh kita terdapat salah satu jenis pembuluh darah yang bernama pembuluh darah nadi. Kita bisa mengenal pembuluh darah nadi melalui beberapa aspek. Ada aspek apa saja? Yuk simak pembahasannya. Aspek yang pertama yaitu nama lain. Nah, seperti itu. Ketika sudah menyelesaikan ketiga materi dari pembuluh darah manusia sampai dengan pembuluh darah balik, selanjutnya yaitu adik-adik dapat mengisi formulir kehadiran. Ini perlu diisi dan wajib diisi untuk mengetahui adik-adik sudah mempelajari e-book ini sampai dengan materi ini dengan cara klik icon formulir kertas ini yang ada formulir kertas dan juga pensil. Klik tombol tersebut, kemudian ini akan mengarah kepada suatu link formulir yang dapat diisi. Nah, ini pilih untuk Chrome ataupun yang internet. Nah, ini klik saja yang Chrome. Nah, ini masuk ke Google Form. Di sini adik-adik dapat menjawab nama, kelas, dan juga nama sekolah dasar. Kemudian adik-adik perlu menuliskan rangkuman materi dari materi jantung manusia yang telah adik-adik simak melalui e-book tadi, dan juga menuliskan rangkuman materi tentang pembuluh darah manusia yang sudah adik-adik simak melalui e-book tadi. Kemudian kita bisa kembali ke e-book tadi dengan cara klik kembali melalui tombol yang ada pada handphone masing-masing. Nah, ini akan mengarahkan kembali lagi ke e-book. Nah, selanjutnya jika sudah mengisi formulir tadi, adik-adik dapat memulai latihan berbasis games ini yang dengan cara klik icon games yang ada, dan juga jangan lupa untuk men-screenshot skor perolehan dan mengirimkannya kepada guru. Nah, ini akan mengarahkan kepada suatu permainan yang berisi latihan mengenai pembuluh darah manusia. Kita klik mulai, dan di sini terdapat beberapa kotak kartu yang berisi pertanyaan yang dapat adik-adik pilih. Misalnya kotak nomor 4, kartu nomor 4. Lalu di sini ada pertanyaannya dan juga ada
pilihan jawabannya A atau B, dan adik-adik diminta untuk memilih jawaban yang tepat, dan nanti hasil skor perolehannya dapat adik-adik screenshot kirimkan kepada guru. Seperti biasa, klik back pada handphone masing-masing dan itu akan mengarahkan lagi kepada ebook. Selanjutnya yaitu kita beralih ke halaman selanjutnya. Nah, ini mengenai darah dan komponen-komponen darah. Di sini ada mengenai plasma darah, sel darah putih, sel darah merah, dan juga keping darah yang masing-masingnya dapat adik-adik akses materinya itu melalui audio. Dapat adik-adik simak dan pahami materinya melalui audio. Misalnya plasma darah. Plasma darah merupakan cairan seperti itu. Sampai dengan yang keping darah. Keping darah disebut juga trombosit atau dalam bahasa Inggris disebut platelet. Kemudian halaman selanjutnya yaitu di sini terdapat 3 soal latihan dengan 3 gambar. Masing-masing gambar dari tiap soal ini ada potongan gambar yang hilang pada gambar tersebut gitu. Dan adik-adik diminta untuk memilih salah satu dari A, B, C, D dari opsi jawaban yang paling tepat untuk yang paling cocok dengan potongan gambar yang hilang tersebut. Misalnya pada nomor 1 itu ada organ jantung, gambar organ jantung dengan bagian bawah kanannya itu terpotong gambarnya, sehingga adik-adik perlu memilih di antara pilihan A, B, C, D yang organ jantung itu yang paling tepat dengan pasangan dari soalnya. Misalnya yang A ini yang, nah jika seperti ini berarti sudah paling tepat, seperti itu ya. Kemudian ke halaman selanjutnya, ini adik-adik dapat berlatih menggunakan games juga dengan cara klik icon games. Nah, ini latihannya ini untuk menjodohkan gambar organ peredaran darah dan juga fungsinya yang sudah adik-adik pelajari sebelumnya di ebook ini. Klik ikonnya dan juga jangan lupa nanti screenshot hasil skor perolehannya dan kirimkan kepada gurumu. Nah, ini akan mengarah ke suatu link untuk melakukan latihan. Nah, ini pasangkan gambar organ. Di sini adik-adik dapat melakukan seperti drag and drop, dapat memilih gambar, menekan gambar, dan juga memindahkan gambar secara bebas seperti ini. Kemudian jika dilepaskan maka posisinya akan tetap seperti itu. Kemudian jika kita pilih lagi dan kita gerak-gerakan lagi, pindah-pindahkan lagi, ini akan pindah seperti itu. Kemudian kita pilih gambar ini dicocokkan dengan masing-masing fungsinya. Misalnya yang gambar atas ini yaitu gambar pembuluh darah. Pembuluh darah itu berfungsi sebagai apa? Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalir darah di dalam tubuh. Nah, kita pilih fungsi yang tepat dan kita dekatkan dengan gambar. Lalu, nah, jika hijau dan menghilang seperti itu berarti jawabannya betul. Namun, bila misalnya kurang tepat, pasangannya itu akan merah seperti ini dan dia tidak akan hilang, sehingga kita perlu memisahkannya kembali dengan cara klik saja sekali pada bagian gambar dan juga fungsi. Kemudian kita pasangkan dengan pasangan gambar dan juga fungsi yang cocok seperti itu. Kemudian jika sudah nanti screenshot hasilnya dan juga kirimkan kepada guru. Nah, selanjutnya ini ada materi mengenai mekanisme sistem peredaran darah manusia yang dapat adik-adik pelajari dengan membaca teks, dan juga di halaman selanjutnya ini ada lebih lengkapnya yaitu pembahasan mengenai mekanisme sistem peredaran darah besar, mekanisme sistem peredaran darah kecil melalui video yang dapat adik-adik simak dengan cara klik play audio ini. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi Nah, jika sudah selesai menyimak materi sistem peredaran darah manusia, adik-adik dapat mengisi formulir kehadiran dengan cara klik icon formulir di yang tertera.
Nah, ini akan mengarahkan juga adik-adik kepada link formulir dan pilihlah Chrome. Kemudian adik-adik dapat mengisi nama, kelas, dan juga sekolah, dan adik-adik harus menuliskan rangkuman dari materi sistem peredaran manusia yang telah adik-adik pelajari di e-book tadi. Kemudian jika sudah, maka klik saja kembali. Dan ini akan mengarahkan lagi kepada e-book. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penyakit organ peredaran darah manusia. Di sini ada beberapa gambar dari penyakit organ peredaran darah dan juga ada teks mengenai penyebabnya dan juga ada gambar dari gejala penyakitnya, misalnya ada anemia, penyebabnya itu seperti apa dan juga gejala-gejala dari anemia itu seperti apa, dapat adik-adik pelajari di sini. Dan di selanjutnya pun masih sama mengenai penyakit organ peredaran darah manusia. Nah, setelah itu adik-adik dapat memulai latihan dengan mengklik ikon games ini, dan juga jangan lupa untuk screenshot hasil perolehan skornya dan kirimkan kepada guru. Nah, di sini adik-adik diminta untuk mencari pasangan gambar dari penyakit organ peredaran darah manusia dengan tepat. Adik-adik dapat klik mulai, kemudian di sini adik-adik diminta untuk mencari pasangan dari penyakit organ peredaran darah manusia. Nah, di sini terdapat 8 gambar atau 4 pasang berarti yang diacak, sehingga adik-adik perlu menemukan pasangannya. Nah, jika salah maka ini akan tertera bukan pasangan. Nah, ini tepat, Anda menemukan pasangannya. Begitu seterusnya sampai dengan semua gambarnya sudah menemukan pasangannya dan juga screenshot hasil perolehan skornya. Kemudian adik-adik bisa klik kembali di handphone dan akan mengarah kembali kepada e-book. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Di sini adik-adik dapat menyimak cara-cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia melalui audio. Di sini adik-adik dapat klik audionya. Adik-adik tahu tidak kalau kita perlu menjaga kesehatan organ peredaran darah kita? Yuk simak cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai teknologi pada sistem peredaran manusia. Di sini ada teknologi pacemaker yang dapat adik-adik kenali. Kemudian selanjutnya yaitu ungkapan selamat untuk adik-adik karena sudah mempelajari materi melalui e-book ini. Dan adik-adik juga dapat memilih salah satu emoticon di bawah ini sebagai reaksi bagaimana perasaan adik-adik sejauh ini ketika mempelajari materi mengenai sistem peredaran manusia. Lalu bisa klik X yang ada di sini. Kemudian kita selanjutnya yaitu ada kuis akhir atau latihan akhir dari keseluruhan materi yang sudah adik-adik pelajari di e-book ini, melalui e-book ini. Nah, adik-adik diminta untuk klik icon jantung ini, dan ini akan termasuk ke dalam penilaian adik-adik juga. Maka pilih Chrome dan di sini akan masuk ke Google Formulir. Di sini adik-adik diminta untuk menuliskan nama, kelas, dan juga nama sekolah. Kemudian klik berikutnya, dan di sini adik-adik diminta untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Dan juga nanti di akhir kuis ini, setelah adik-adik menyelesaikan keseluruhan soalnya atau latihan soalnya ini, akan ada poin akhir yang akan adik-adik dapatkan. Kemudian jika sudah, adik-adik dapat klik kembali pada HP adik-adik. Kemudian kita ke halaman selanjutnya mengenai rangkuman. Di sini ada rangkuman mengenai materi dari sistem peredaran manusia. Kemudian ada glosarium atau istilah-istilah pada materi sistem peredaran manusia beserta pengertiannya. Kemudian ada daftar pustaka dan juga ada daftar penulis. Kemudian yang paling terakhir yaitu ada penutup dari halaman e-book ini.